bandang di wilayah Kabupaten Mojokerto terekam kamera warga. Jelang libur Hari Raya Nyepi, Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dipadati ribuan penumpang. Halo, apa kabar pemirsa? Senang berjumpa kembali dengan Anda di Special Report edisi Senin 27 Maret 2017 bersama saya Merinda Surya. Nah, selain topik utama tersebut masih ada sejumlah laporan lainnya. Inilah Special Report selengkapnya. Kita mulai dengan sejumlah laporan tentang bencana banjir. Pemirsa, banjir di wilayah Kabupaten Mojokerto hingga Senin pagi terpantau semakin parah. 7 desa di 2 kecamatan terendam banjir hingga 2 meter. Ratusan warga pun mengungsi di kantor kecamatan, balai desa, dan sekolah. Curah hujan yang masih cukup tinggi menyebabkan banjir di Kabupaten Mojokerto semakin parah. Ribuan rumah di 7 desa di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Mojo Anyar dan Kecamatan Mojosari terendam. Di Kecamatan Mojo Anyar, banjir hingga setinggi 2 meter merendam ribuan rumah. Bahkan rumah-rumah desa Sumberjati terpaksa dikosongkan pemiliknya memilih mengungsi di Kecamatan Mojo Anyar. Akibat banjir ini 100 lebih warga mengungsi di beberapa titik, di antaranya di SMK 1 Mojo Anyar, Balai Desa Jotangan, serta Balai Desa Kedung Gempol. Untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum selama di pengungsian, pihak Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mendirikan dapur umum di kantor UPT Kecamatan Mojo Anyar. Dapur umum ini diutamakan untuk memenuhi bantuan para pengungsi. Masih soal banjir, bencana banjir yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Mojo Anyar dan Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto yang hingga Senin siang belum surut menyebabkan sejumlah sekolah diliburkan. Pasalnya, ketinggian air yang mencapai 1 meter mengenangi ruangan kelas, memaksa para siswa tidak melakukan proses belajar mengajar. Hingga Senin siang, banjir masih meredam 2 kecamatan Mojo Anyar dan Kecamatan Mojosari. Tak hanya merendam rumah, akses jalan antar kecamatan juga terendam banjir hingga 50 cm. Jalan ini juga menyebabkan sejumlah sekolah terpaksa diliburkan. Sekolah yang diliburkan karena terendam air hingga 1 meter tersebut adalah SDN Gebang Malang 1 dan 2, Sumberjati 1 dan 2, Sekolah Dasar Kueden Kembar, dan juga SMP Mojo Anyar 2, serta SMKN 1 Mojo Anyar Kabupaten Mojokerto. Di SMP Mojo Anyar, banjir merendam seluruh halaman dan kelas-kelas. Para siswa yang akan masuk ke sekolah langsung diminta pulang oleh para guru yang berjaga di jalan masuk sekolah. Wah, lebih parah sekarang, Pak. Ketinggian berapa di SMP, Pak? Kalau di halaman upacara ya lebih dari 50 cm. Kalau di kelas? Meteran, Pak. Ya di sebelah selatan hampir 1 meter yang sebelah selatan itu. Selain sejumlah sekolah terendam, ratusan rumah hingga berita ini dibuat juga masih terendam. Bahkan belasan kepala keluarga terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, MNC Media, melaporkan. Banjir yang melanda Kabupaten Mojokerto sempat terekam kamera HP milik warga. Salah satunya di Desa Begagang Limo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Arus deras banjir tersebut sempat membuat panik dan ketakutan warga karena arusnya sangat deras. Berikut ini rekaman video amatir warga.
wis. Sementara itu, hujan yang terus-menerus terjadi sejak Minggu malam menyebabkan air sungai yang melintas di tengah kota Sidoarjo meluap. Senin pagi, ratusan rumah warga di wilayah pemukiman padat penduduk di Sidoarjo tergenang hingga 30 cm. Selain intensitas hujan yang cukup tinggi, faktor meluapnya sungai yang melintas di tengah kota Sidoarjo yang menyebabkan ratusan rumah warga terendam. Warga yang sudah biasa menghadapi banjir tahunan yang selalu terjadi saat musim hujan, memilih bertahan di rumahnya masing-masing sambil menunggu bantuan dari pemerintah setempat. Ironisnya, meski masalah banjir di wilayah pemukiman tengah kota Sidoarjo sudah dilaporkan berkali-kali ke dinas terkait pemerintah Kabupaten Sidoarjo, namun hingga kini belum ada tindak lanjut apapun dari pihak dinas terkait. Upaya pengurasan genangan air dengan menggunakan mesin sedot pompa air yang disiagakan di lokasi banjir tidak mampu mengurangi debit genangan air karena kondisi sungai yang tidak bisa mengalir ke hulu sungai. Ratusan warga di kawasan Gabahan dan Hang Tuah Kota Sidoarjo kini hanya bisa pasrah dan tidak bisa berbuat banyak. Warga hanya berharap adanya bantuan makanan dan air bersih dari pemerintah setempat karena pemenuhan makanan dan minuman di daerah banjir terganggu lantaran warga tidak bisa melakukan aktivitas di dalam rumah akibat genangan air yang tinggi. Ya sampai banjir, sampai selutut. Belum surut ini, Bu, ya? Belum. Dari dulu nggak pernah dapat bantuan. Berarti kan berusaha untuk menguras ini tidak ada? Ada jamik itu, ada pengairan itu di depannya kelenteng. Di langganan sudah bertahun-tahun lah. Terkait banjir tersebut, tidak satupun pejabat di Pemkab Sidoarjo yang mau berkomentar saat dikonfirmasi wartawan. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, MNC Media, melaporkan. Usai jeda iklan, Special Report masih akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Kita memiliki beragam budaya, beragam bahasa. Bermacam rasa di dalam satu makna. Menelusuri lebih jauh tentang cita rasa Nusantara. Rasa Indonesia! Rasa Indonesia pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Berbincang santai bersama kami di pagi hari. Ditemani bintang tamu yang menginspirasi dan menambah wawasan Anda. Intermezzo, hanya di iNews TV, inspiring and informative. iNews TV, inspiring and informative. Kumpulan informasi aktual, berimbang dan terpercaya hadir menemani aktivitas di sore hari Anda. Mulai dari berita politik, ekonomi, sosial, hingga kebudayaan di Indonesia. Disiarkan secara langsung dalam program iNews Start. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Ya, Anda kembali dalam Special Report. Hujan deras disertai angin kencang sejak Sabtu sore hingga Minggu pagi mengakibatkan pohon tumbang dan kerusakan sejumlah bangunan. Tercatat satu sekolah serta puluhan rumah warga Dau, Kabupaten Malang, rusak. Warga Dau Kabupaten Malang yang terletak di perbatasan Kota Malang dan Kota Batu Minggu pagi dibantu personel polisi dan TNI serta petugas BPBD Minggu pagi melakukan kerja bakti. Mereka memperbaiki kerusakan akibat hujan deras disertai puting beliung yang terjadi sejak Sabtu hingga Minggu pagi. Di Kecamatan Dau, puting beliung menyebabkan kerusakan atap sekolah SD Negeri Landung Sari 1 serta dan pohon beringin di halaman sekolah tumbang. Tidak hanya merusak atap sekolah, puting beliung juga merusak atap 25 rumah warga Desa Mulyo Agung dan Desa Landung Sari. Yang
parah ada 7 rumah Pak, yang parah. Terus yang sebagian ringan-ringan bisa diatasi oleh warga. Mungkin yang terdampak ini hampir 25 rumah lebih ada yang ringan-ringan Pak, atap terutama yang kerusakan ini atap Pak. Sementara itu, menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Iriantoro, selain di Dau, puting beliung juga terjadi di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. 15 rumah warga rusak akibat peristiwa yang terjadi Sabtu lalu itu. Dari Malang, Denny Irwansa, MNC Media, melaporkan. Sementara itu, sebuah gudang penyimpanan tembakau di Sumeneb hancur setelah diterjang angin puting beliung. Tidak hanya itu, angin kencang juga merusak kantor pengadilan agama. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Gudang tembakau di Jalan Trunojoyo, Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, Sumeneb, Minggu sore, roboh setelah diterjang angin puting beliung. Gudang yang kini berisi alat-alat bangunan ini porak-poranda karena gedung depan dan belakang roboh rata dengan tanah. Saniman, salah seorang penjaga gudang, mengatakan saat kejadian hujan tidak begitu deras, tapi angin yang bertiup kencang dan langsung menerjang gudang. Ya, mulanya anginnya itu dari sebelah barat. Itu kena perumahan sekitar 50 rumah yang terkena di sana. Akhirnya begitu kena di sana, dia langsung ke timur, masuk ke gudang ini. Iya. Ini gudang apa ini? Ini gudang rokok. Bismillah. Tidak hanya merusak gudang rokok, puting beliung juga merusak kantor pengadilan agama Sumeneb. Bagian depan atas atau teras kantor rusak parah diterjang angin puting beliung. Suswati, salah seorang penjaga kantor, mengatakan angin kencang merusak kantor dan sejumlah tempat lain di areal kantor. Bahwa kantor kita kena angin puting beliung. Setelah kita nyampe sini ya sudah seperti ini Pak. Terus sama parkir, tempat parkir, sama atap bagian belakangnya Pak ya. Genteng itu keangkat. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian material akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Sumeneb, Madura, Abdul Rahim, MNC Media, melaporkan. Akibat diterjang arus deras Sungai Konto, sebuah jembatan di Kabupaten Jombang ambruk dan putus total Senin siang. Dalam sebulan terakhir, sudah ada 2 jembatan yang rusak berat dan putus diterjang arus deras Sungai Konto di kawasan tersebut. Warga Desa Gondang Manis, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang, Senin siang dikejutkan dengan putusnya jembatan di desa mereka. Jembatan tersebut merupakan akses utama menuju Kecamatan Perak. Padahal, sebulan sebelumnya, sebuah jembatan di Desa Pucang Simo ambrol yang mengakibatkan akses jalan juga terputus. Kondisi badan jembatan di sisi barat posisinya masih menggantung dan retak, sementara di sisi timur posisi jembatan sudah ambruk dan putus total. Effendi, Sekretaris Desa Gondang Manis, mengatakan putusnya jembatan tersebut merupakan dampak dari longsornya tanggul Sungai Konto di Desa Gondang Manis dan Desa Pucang Simo yang sudah berlangsung sejak sebulan lalu. Ambruknya 2 jembatan tersebut sangat mengganggu aktivitas warga sekitar karena warga harus memutar beberapa kilometer agar bisa menjalankan kegiatan perekonomian. Lebih parah lagi, tanggul yang longsor kini makin meluas hingga sejauh 2 kilometer. Bila tidak segera diantisipasi, warga khawatir jembatan lainnya di sepanjang aliran Sungai Konto juga akan ikut putus dan ambrol. Jadi kemarin sore kan sudah turun hujan, ya kan? Nah, terus debitnya air semakin meninggi dan jam 1 sudah mulai amblas. Sebelumnya terjadi apa Pak di sepanjang? Memang sebelumnya ini hampir 2 bulan yang lalu ini sudah mengalami ablasi dimulai dari Desa Pucang Simo. Jadi merembet dari sebelah barat menuju ke arah timur sampai hari ini mendekati jembatan dan akhirnya amblas jembatannya. Warga berharap pemerintah juga segera membangun kembali jembatan di desa mereka yang putus dan rusak tersebut. Dari Jombang, Mukhtar Bagus, MNC Media, melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang di wilayah Kabupaten Tuban menyebabkan belasan hektar tanaman padi di 2 kecamatan rusak dan terancam gagal panen. Petani pun diperkirakan akan merugi jutaan rupiah karena hasil panen berkurang. Belasan hektar tanaman padi di Desa Penidon, Desa Klotok, dan Kedung Soko, Kecamatan Pelumpang ambruk dan terendam banjir. Hal yang sama juga terjadi di Desa Compreng, Desa Bunut, dan Desa Widang, Kecamatan Widang, Tuban.
Kondisi paling parah terjadi di Desa Penidon, di mana belasan hektar tanaman padi yang berumur rata-rata 70 hari ambruk hingga rata dengan tanah dan terendam air. Para petani terancam menderita kerugian hingga jutaan rupiah lantaran hasil panen menurun. Guna mengurangi resiko kerugian yang lebih besar, para petani setempat berusaha mengikat rumpun padi agar bisa kembali tegak. Pasalnya, bila tidak diikat, tanaman padi bisa rusak dan membusuk hingga gagal panen. Sementara padi yang sudah mendekati masa panen terpaksa dilakukan panen lebih dini meski hasil dan kualitasnya menurun. Selain itu, harganya juga anjlok menjadi Rp34.000 per kilogram dari sebelumnya Rp39.000 per kilogram. Angin. Banyak yang kena Pak ini milik Saman? Ya sekitar 1 hektar lebih. Milik Saman semua ini? Ya. Umurnya berapa padinya? Sudah 72 hari. Terus kira-kira panennya gimana Pak nanti? Ya pasti rugi. Modalnya banyak Pak ini? Banyak. Guyur hujan disertai angin kencang memang melanda kawasan Kabupaten Tuban dalam beberapa hari terakhir. Bila cuaca buruk terus berlanjut, dikhawatirkan kerusakan tanaman padi akan terus bertambah. Selain cuaca buruk, para petani juga mengeluhkan adanya serangan hama tikus dan wereng. Guna menangkal serangan hama ini, petani memasang pagar seng dan kawat yang dialiri aliran listrik di sekeliling sawah. Mereka juga menyemprotkan pestisida agar serangan hama dapat teratasi. Dari Tuban, Pipit Wibawanto, MNC Media, melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, libur Nyepi banyak digunakan warga Surabaya untuk berlibur ke kawasan wisata di daerah Malang dan Batu. Kondisi ini tampak dari padatnya arus kendaraan pribadi menuju Malang dan Batu di jalan jalur tol Surabaya-Pandaan yang meningkat sekitar 25%. Sebagian besar warga Surabaya dan sekitarnya memilih mengisi hari libur Nyepi untuk berlibur ke kawasan wisata di daerah Malang dan Batu. Kondisi itu tampak dari meningkatnya arus kendaraan menuju Malang melalui jalur tol Surabaya-Pandaan. Peningkatan jumlah kendaraan didominasi kendaraan pribadi berplat nomor L maupun W yang mengarah ke arah Malang. Terjadi antrean panjang di gerbang tol Sidoarjo 2 arah Malang. Menurut pantauan petugas polisi Jalan Raya PJR Tol Jatim 2 Surabaya, peningkatan arus kendaraan di Jalan Tol Surabaya-Pandaan berkisar antara 25 hingga 30% dibanding hari sebelumnya. Untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan, pihak kepolisian melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak Jasa Marga untuk membuka loket pembayaran gardu tol otomatis agar bisa digunakan secara manual. Selain itu, pihak kepolisian minta Jasa Marga membuka seluruh gardu pembayaran tol, khususnya di gerbang tol Sidoarjo 2 arah Malang. Jadi kami upayakan juga koordinasi dengan pengelola jalan tol, khususnya Jasa Marga, yang selama ini menggunakan gerbang GTO atau gerbang tol otomatis itu, untuk sementara bisa kita buat manual dulu. Artinya bagi pengendara yang selama ini belum mempunyai kartu tol, jadi mereka bisa menggunakan secara tunai. Untuk mengurai kepadatan arus kendaraan menuju Malang yang menumpuk di gerbang tol Sidoarjo, pihak kepolisian melakukan pengalihan arus dengan meminta pengemudi untuk keluar tol Sidoarjo dan melintas ke Malang melalui jalur bawah lewat kota Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, MNC Media, melaporkan. Special Report akan kembali lagi tentunya setelah iklan berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di iNews TV. Kumpulan informasi aktual, berimbang, dan terpercaya hadir menemani aktivitas di sore hari Anda. Mulai dari berita politik, ekonomi, sosial, hingga kebudayaan di Indonesia. Disiarkan secara langsung dalam program iNews TV. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Once not enough for Premier League. Replay on iNews TV. Selamat pagi. Selamat pagi. Sangat inspiratif. Inspiratif sekali.
berbincang santai bersama kami di pagi hari. Membahas beragam informasi ringan dan menghibur. Ditemani bintang tamu yang menginspirasi dan menambah wawasan Anda. Intermezzo, setiap Senin sampai Jumat pukul 10.03 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kangen nonton berita kriminal aktual yang seru dan lucu? Awak dhewe abatasa. Ayah bandel tapi santri. Di sini berita kriminal hadir dengan solusi dan tips menarik agar terhindar dari aksi kejahatan. Saksikan terus Pancet Kecrek di hari dan jam berikut. Oke, ojo lali, tonton terus Pancet Kecrek iNews TV. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, upaya penyelundupan 60.000 ekor bibit lobster senilai 600 juta rupiah ke Batam melalui Bandara Internasional Juanda Sidoarjo berhasil digagalkan petugas Aviation Security Bandara Juanda Sidoarjo. Sayangnya penumpang pemilik tas tempat bibit lobster disembunyikan melarikan diri setelah berhasil mengelabui petugas dengan alasan check-in pesawat. Aktivitas penerbangan di Terminal Keberangkatan Domestik 1B Bandara Juanda Sidoarjo Sabtu sore digegerkan adanya temuan 60.000 ekor bibit lobster yang disimpan di dalam tas koper pakaian milik salah satu calon penumpang Lion Air tujuan Batam. 60.000 ekor bibit lobster senilai 600 juta rupiah yang tersimpan dalam bentuk roll kain kecil yang tersimpan di dalam koper tas pakaian ini diamankan setelah petugas X-ray Bandara Juanda mencurigai isi tas. Sayang meski upaya penyelundupan bibit lobster ini berhasil digagalkan, namun tersangka pemilik tas yang berisi puluhan ribu bibit lobster melarikan diri setelah berhasil mengelabui petugas keamanan bandara dengan berpura-pura akan melakukan proses check-in di loket maskapai penerbangan di ruang check-in bandara. Itu sudah melanggar Permen 56, Pak, namanya bibit lobster. Nah, kita akan coba full bucket, Pak, artinya pengumpulan bakat dan keterangan, syukur-syukur pelakunya ketahuan, Pak. Biasanya pelakuan terhadap barang ini biasanya kalau masih hidup kita lepas liarkan, Pak. Dikembalikan ke alam. Oleh petugas keamanan bandara, 60.000 ekor bibit lobster dalam bentuk roll kain kecil ini kemudian diserahkan ke petugas Satgas PAM Lanudal Juanda untuk kemudian diserahkan pada petugas Balai Karantina Ikan Surabaya. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, MNC Media melaporkan. Seorang pencuri ayam ditangkap warga di Desa Payungrejo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Pelaku nyaris menjadi bulan-bulanan warga yang geram karena sering kehilangan ayam. Beruntung petugas yang datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan pelaku dari amuk massa. Puluhan warga Desa Payungrejo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto yang mempergoki aksi pencurian ayam beramai-ramai menangkap dan mengikat tangan pelaku dengan seutas tali. Bahkan warga yang emosi nyaris menghakimi pelaku yang diduga kerap melakukan aksi pencurian di wilayah desa mereka. Beruntung petugas dari Polsek Kutorejo yang datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan dan membawa pelaku dari kerumunan warga yang nyaris menghakiminya. Saat digeledah, polisi tidak menemukan satupun identitas. Namun di hadapan polisi dan warga, pelaku mengaku bernama Suryani asal Kabupaten Blitar yang bekerja serabutan di kawasan wisata Pacet, Kabupaten Mojokerto. Aksi pencurian ayam yang dilakukan pelaku sekitar pukul 5:30 pagi. Diduga karena satu karung ayam tertinggal, pelaku akhirnya kembali untuk mengambilnya, namun belum sempat membawa barang hasil kejahatannya. Pelaku kepergok dan beramai-ramai diamankan warga desa setempat. Sudah lari kan, Pak. Malangnya sudah lari, terus itu ada barang bukti, terus dia itu kembali mau ngambil, jadi ketahuannya kayak gitu. Apa yang dicuri, Pak? Ayam. Ayam? Ya. Berapa? Ayam, kurang tahu ada jumlah ayamnya itu. Jumlahnya ada 3 sak. Ketahuan langsung dari warga masyarakat, langsung ya sampai dikejar itu. Langsung polisi ya ditangkap dengan polisi dan diamankan, tidak sampai terjadi penganiayaan. Tapi sempat dimasa nggak? Nggak sempat dimasa. Langsung diamankan dari anggota, langsung dibawa ke polsek. Kini pelaku dan barang bukti 10 ekor ayam bangkok diamankan di Mapolsek Kutorejo. Akibat aksi pencurian itu, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, MNC Media melaporkan.
Seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut di Surabaya Minggu siang diamankan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya karena membunuh pengemudi taksi online. Modusnya pelaku memesan taksi secara online, kemudian begitu tiba di lokasi jalan yang sepi, sopir taksi langsung dihabisi dengan 46 tusukan. Motif pembunuhan ini hanya ingin menguasai mobil yang dikemudikan korban. Inilah CRW warga Jalan Trunojoyo, Kediri, pelaku pembunuhan sopir taksi online. Pelaku diringkus anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya bersama tersangka KMF, seorang oknum anggota TNI AL yang berdinas di Armatim, Surabaya. Karena tersangka KMF berstatus anggota TNI AL, ia diserahkan ke Pomal Armatim, Surabaya. Motif pembunuhan ini karena kedua pelaku ingin merampas mobil Xenia tahun 2016 yang dikemudikan korban Denny Arisandi. Kedua pelaku nekat membunuh diduga karena kehabisan uang setelah pesta minuman keras di salah satu kafe di Bungurasi, Sidoarjo. Kedua pelaku kemudian memesan taksi online dari salah satu hotel di Jalan Arjuna, Surabaya dengan tujuan Tandes, Surabaya. Begitu sampai di jalanan yang sepi, pengemudi taksi online langsung dihabisi di dalam mobil dengan ditusuk sebanyak 46 kali. 14 kali tusukan? 14 tusukan. Di bagian mana? Bagian depan. Sama Samping kiri. Depan. Sini nih. Sini. Oh, sini. Cocok sama lukanya. Sini dengan sini. Depannya mana? Depannya mana? Dada, perut. Dada yang berapa kali? Dada sama perut 8 kali total. Total 8 kali. Yang kebetulan diduga ya, masih diduga oknum dari Angkatan Laut, TNI Angkatan Laut. Nah, kemudian kita kerjasama dengan Pomal, ya, dengan Pom Angkatan Laut untuk menangkap yang kita curigai tersebut. Dari tangan kedua tersangka, polisi berhasil mengamankan baju korban, mobil Xenia, pisau, serta STNK mobil. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Surabaya, Nur Safei, MNC Media, melaporkan. Ya, beralih ke laporan jelang Hari Raya Nyepi, pemirsa, arus kendaraan dari Pulau Bali menuju ke beberapa wilayah di Pulau Jawa, di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi hingga Senin siang terus terjadi. Ribuan penumpang yang turun dari kapal feri dari Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali, didominasi kendaraan roda 2 dan 4. Beginilah suasana di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menjelang ditutup karena perayaan Hari Raya Nyepi. Tampak ratusan kendaraan dari Pulau Bali yang baru mendarat dari kapal feri dari Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali memadati Pelabuhan Ketapang. Data manifest PT ASDP Indonesia Feri Ketapang Gilimanuk, volume penumpang kapal feri masih didominasi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 atau kendaraan pribadi. Tercatat jumlah penumpang kapal feri sejak Minggu hingga Senin pagi mencapai 41.139 orang atau 8% dibanding jumlah penumpang tahun 2016. Sementara itu jumlah kendaraan roda 2 mencapai 8.605 unit atau naik 3%. Sedangkan kendaraan roda 4 atau kendaraan pribadi tercatat sebanyak 5.156 unit atau naik 17% dibanding data tahun lalu. Arus kendaraan maupun penumpang dari Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali yang akan menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi diperkirakan akan terus berlangsung hingga tengah malam nanti menjelang penutupan pelabuhan. Sebaliknya, arus kendaraan dengan tujuan Pulau Bali dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi hingga Senin siang terpantau lengang. PT ASDP Indonesia Feri Ketapang Gilimanuk akan memberlakukan penutupan layanan jasa penyeberangan lintas Selat Bali selama peringatan Hari Raya Nyepi berlangsung. Penutupan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi akan dilakukan pada Selasa 27 Maret 2017 pada jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Sedangkan Pelabuhan Gilimanuk Jemberana Bali akan ditutup pada Selasa 28 Maret pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah esok hari. Dari Banyuwangi, Eko Suryono, MNC Media melaporkan. Pemirsa, bagi Anda pecinta kuliner pedas, sebuah menu bisa menjadi pilihan Anda untuk makan siang. Sebuah restoran di Surabaya menyuguhkan menu uniknya yakni ayam goreng kesurupan, ayam presto dengan bumbu rempah-rempah dipadu dengan sambal super pedas yang rasanya bisa membuat Anda kesurupan dan ketagihan. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Inilah menu makanan ayam goreng kesurupan. Ayam presto yang lembut dengan rasa rempah-rempah yang mendalam,
menyatu dalam cita rasa kuliner Nusantara. Disebut ayam goreng kesurupan lantaran di dalamnya terdapat beraneka sayuran serta tumis buncis yang lengkap dengan sambal super pedas yang diberi nama sambal falak. Menu ini semakin istimewa dengan adanya taburan parutan kelapa yang sudah digoreng, membuat ayam goreng kesurupan semakin enak dan nikmat. Untuk membuat menu ayam goreng kesurupan, ayam telah dilunakan atau dipresto, kemudian diberi rempah-rempah, dikukus, selanjutnya digoreng hingga matang. Untuk melengkapi ayam presto tersebut, siapkan irisan-irisan buncis yang dicampur dengan potongan bawang putih dan bawang merah, serta cabai merah besar yang telah dipotong-potong. Bahan-bahan tersebut selanjutnya ditumis dengan diberi gula, garam, merica bubuk, dan saus tiram hingga matang. Seluruh sayuran yang telah ditumis kemudian dimasukkan ke dalam perut ayam goreng. Tidak lupa sambal super pedas dengan ramuan khusus yang diberi nama sambal falak, siap disajikan bersama ayam goreng. Selain daging ayam lembut dan mudah dipotong, rasa sambalnya pun benar-benar pedas, hingga membuat penikmatnya serasa kesurupan. Biasanya ayamnya tuh empuk banget ya, soalnya tadi sekalinya potong itu, kan biasanya ayam susah ya, ini sekali potong tuh langsung kepotong kayak gitu. Terus lebih pas aja sih, soalnya ada ayam sekalian ada tumis buncisnya juga. Sambalnya apalagi bener-bener bikin orang kesurupan. Rasa ayamnya itu enak, rasa rempah-rempahnya dapet, pokoknya pas banget gitu rasanya. Ayam kesurupan yang kita identik di sambal falaknya. Sambal falak itu antara variasi sambal ulek antara sambal Thailand, sate kering, dan ebi yang membuat kita makan saya kesurupan untuk memakan jutaan sambalnya itu. Bagaimana? Penasaran bukan? Untuk menikmati satu porsi ayam goreng kesurupan ini, Anda bisa mengajak pasangan atau keluarga ke restoran salah satu hotel yang berada di kawasan Jalan Menur Pumpungan, Surabaya. Dari Surabaya, Yuda Prawira, MNC Media, melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana karena Special Report masih akan kembali, tetaplah di iNews TV. Senang sekali saya Laura Elvina dapat menjumpai Anda dalam Speak After Lunch pada siang hari ini. Bincang santai dengan bintang tamu, mengupas isu-isu terkini. Dibawakan secara ringan dan penuh informasi. Dihadirkan menemani istirahat makan siang Anda. Speak After Lunch hadir setiap hari Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kangen nonton berita kriminal aktual yang seru dan lucu? Awak dhewe iki abatasa. Ayah bandel tapi santri. Di sini berita kriminal hadir dengan solusi dan tips menarik agar terhindar dari aksi kejahatan. Saksikan terus Pancet Kecrek di hari dan jam berikut. Oke, ojo lali, tonton terus Pancet Kecrek, iNews TV. Hanya di iNews TV, inspiring and informatif. Traveling, lihat tempat-tempat baru memang seru. Melihat mulai dari kebudayaan masyarakat lokal, tempat bersejarah, nyobain kuliner dari daerah setempat, pasti akan menjadi catatan berkesan bagi Anda. Travel Diary pada hari dan jam berikut. Saya gak mau mati di sini ya. Udah. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Mari nikmati indahnya negeri ini melalui keunikan budaya serta sejarahnya. Dan cicipi juga kuliner khas dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam Wajah Indonesia. Hadir setiap hari mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. iNews TV, inspiring and informative.
Pemirsa, awal bulan lalu ribuan sopir angkutan kota di Malang menggelar aksi mogok dan demo menuntut pelarangan angkutan berbasis online. Mereka menuding keberadaan angkutan online menggerus pendapatan dan tidak adil. Aksi mogok membuat kalang kabut masyarakat yang terlantar karena tidak ada transportasi umum. Meski kini tidak ada lagi aksi mogok, bukan berarti protes para supir angkutan umum sudah terpenuhi. Aksi mogok dan unjuk rasa para sopir angkot di Kota Malang menolak keberadaan angkutan online berlangsung beberapa kali, bahkan sempat diwarnai ketegangan. Massa sempat berusaha merusak mobil pribadi yang dianggap sebagai taksi online. Beruntung aksi itu tidak berbuntut panjang setelah diredam aparat kepolisian. Tidak hanya itu, aksi sopir yang memblokir jalan utama Kota Malang dengan kendaraannya juga merugikan berbagai pihak hingga membuat Wali Kota Malang turun tangan. Aksi mogok ini praktis membuat warga kalang kabut. Mereka kesulitan mencari angkutan umum yang selama ini menjadi andalan untuk beraktivitas. Akibatnya, mereka terlantar dan kesulitan menuju tempat tujuan. Upaya mediasi sudah dilakukan berulang kali, namun tidak memberikan solusi. Para sopir angkot menuntut pembubaran angkutan online karena dianggap merugikan dan menggerus pendapatan mereka. Persetujuan katanya dari jalur-jalur lain itu sudah persetujuan Gojek, Grab, dan Uber itu. Padahal tuntutan dari sopir-sopir itu ya, Grab, Uber, dan Ojek itu harus dihapus aplikasinya dari Kota Malang. Karena pendapatan angkot dan taksi konvensional menurun drastis, Mas, itu, Mas. Kini, Pemkot Malang melarang untuk sementara angkutan online. Hal ini dilakukan untuk mencegah kericuhan yang merugikan masyarakat. Kini, Dishub Pemkot Malang rutin melakukan razia terhadap mobil pribadi yang digunakan untuk taksi online. Mereka yang terjaring diminta berhenti beroperasi hingga menunggu peraturan. Tetapi pengemudi angkut masih minta untuk dihentikan. Nah, dalam hal ini tentunya juga kami harapkan ini ada solusi nantinya. Mungkin para pimpinan di pemerintah daerah Kota Malang juga akan berbicara bagaimana solusi terbaik agar masyarakat Kota Malang tidak terlantar, kemudian dampak sosialnya tidak meluas, dan ini segera teratasi. Taksi online diberikan pilihan menunggu aturan revisi Kemenhub tentang taksi dan ojek online disahkan baru beroperasi, atau mengurus izin angkutan pribadi menjadi angkutan online yang harus merubah kepemilikan mobilnya menjadi berbadan hukum, berplat kuning, serta mengurus SIM A umum sebagai syarat menjadi pengemudi angkutan online. Dari Malang, Denny Irwansyah, MNC Media melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo akhirnya memfasilitasi tuntutan sopir angkutan kota terkait dengan telah beroperasinya angkutan berbasis online yang telah dianggap merugikan para sopir angkot. Dalam pertemuan yang digelar di Gedung Negara Gerahadi, para sopir angkot serta Asosiasi Angkutan Umum mendesak Pemprov Jatim membatasi armada transportasi online dan mendesak agar transportasi online menggunakan plat kuning. Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Dinas Perhubungan Jatim dan Polisi menggelar pertemuan dengan 300 perwakilan supir angkot dan Asosiasi Angkutan Umum di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Pertemuan terkait polemik angkutan umum berbasis online. Ratusan supir angkot memilih tidak melakukan aksi mogok agar bisa berdialog dengan gubernur. Mereka meminta Pemprov Jatim bertindak tegas terhadap angkutan umum online yang dianggap melanggar dan merugikan mereka. Pertama, bahwa angkutan online itu harus mengikuti regulasi seperti yang ada di Undang-Undang 22 tahun 2009. Ada integritas, ada syarat, termasuk pengemudinya juga harus bersih umum, kendaraannya harus dikir. Selama ini online kan tidak dikir. Siapa pemilik online ini sampai sekarang juga tidak jelas. Mobilnya siapa yang direkrut tidak jelas. Nah, sekarang seperti aplikasi itu, di situ kan yang ditulis Google, Apple, apa iya? Walah. Dan sekarang sudah merebak kepada angkutan barang, ada GoBox kan. Nah, yang paling meresahkan buat kami Gojek itu. Sekarang Gojek bayangkan mangkal di Karangmenjangan. Di plaza-plaza. Di plaza-plaza. Begitu ada orang keluar belanja ojek ya. Berarti kan bukan online, mestinya dia kan nunggu. Ada panggilan dari operatornya kan. Pemprov Jatim berjanji akan menjembatani keluhan para supir angkot konvensional. Dinas terkait akan membahas lebih lanjut dengan perwakilan Asosiasi Angkutan Umum untuk mencari solusi terbaik.
Pertama, kita akan mengusulkan di telekonferensi besok aspirasi dari teman-teman di Surabaya. Apa saja, tadi ada 7 poin tadi yang tambahan dari 11 itu. Salah satunya plat kuning tadi yang disampaikan. Kita sampaikan kepada Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Menteri Perhubungan, dan Kapolri. Karena ada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Menteri Dalam Negeri, tapi juga fungsinya di Departemen Perhubungan dan Korlantas Mabes. Tentang itu. Yang lain adalah space yang tarif tertinggi dan terendahnya tadi mungkin semakin dekat. Setelah Permen 32 tahun 2016 dibenahi dengan 11 poin, kita membuat pergub. Salah satu yang kita usulkan, tolong kemudian aplikasi itu jangan kemudian izinnya ke Jakarta, ke Kominfo. Ya, bagaimana kemudian di Kominfo Provinsi, dan kemudian kami dengan Pak Iqbal, nanti Korlantas, Dirlantas Polda Jatim, kita bicarakan seperti usulan kalau plat kuning. Seperti diketahui, polemik angkutan konvensional dengan angkutan online kembali menghangat berbuntut kericuan hingga aksi mogok para sopir angkot di sejumlah daerah. Seperti yang dilakukan ribuan sopir angkot di Kota Malang beberapa waktu lalu. Mengatasi persoalan itu, Kementerian Perhubungan mengeluarkan peraturan diantaranya berisi pengaturan tarif angkutan online diatur oleh pemerintah daerah. Dari Surabaya, Rita Mbayong, MNC Media melaporkan. Terkait keberadaan angkutan online yang kini sedang marak di masyarakat, memang sangat menguntungkan masyarakat. Selain lebih murah dan terjangkau, juga mudah mengaksesnya. Sementara keberadaan angkutan konvensional dianggap tarifnya lebih mahal dan pelayanannya kurang memuaskan. Di sisi lain, keberadaan angkutan online memang sangat mengganggu operasional angkutan konvensional karena bisa mempengaruhi pendapatan mereka. Berikut pendapat warga masyarakat terkait keberadaan angkutan online tersebut. Online Don, karena lebih praktis, murah, terus lebih cepat. Seberapa sering naik taksi? Lumayan sih, hampir setiap minggu pasti. Online dong. Kenapa kok online? Pertama sih aman, terus murah, cepat dan pasti. Seberapa sering naik taksi? Sering banget. Berapa ya? Sering pokoknya Mbak. Seminggu hampir tiap hari. Kebetulan aku kan jarang naik taksi ya Mbak ya. Jadi kebetulan kalau emang aku saat perlu untuk naik taksi, biasanya ya taksi sing ada aja yang konvensional ya. Kalau online rasanya masih nggak terbiasa, mungkin ya belum terbiasa. Jadi yang kebiasaannya ya yang taksi konvensional ya. Taksi online. Karena banyak jenis mobilnya, tipenya, terus yang kedua harganya lebih murah, terus yang ketiga lebih cepat datangnya. Biasanya naik taksi online berapa kali seminggu? Banyak sih Mbak, beberapa kali, 3-4 kali. Di segmen terakhir spesial report edisi kali ini masih ada laporan soal Permen Hub terkait keberadaan angkutan online dan pendapat masyarakat. Laporan selengkapnya sesaat lagi. Telusuri setiap peristiwa teraktual, mengungkap realita di balik sebuah fenomena. Dalam Special Report, hanya di iNews TV, inspiring and informative. Kumpulan informasi aktual, berimbang dan terpercaya hadir menemani aktivitas di sore hari ini. Mulai dari berita politik, ekonomi, sosial, hingga kebudayaan di Indonesia. Disiarkan secara langsung dalam program iNews Start. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. 5 komplotan perampok bersenjata api dibekuk aparat Polres Banyuwangi Bro. Gak mau tanggung-tanggung, kelima pelaku dapat hadiah timah panas di kaki. Telah terjadi gempa bumi sekitar pukul 5 pagi tadi. Menyajikan berbagai update informasi di tengah aktivitas Anda. Mulai dari dunia politik hingga peristiwa terhangat dalam sehari.
Inilah iNews Siang selengkapnya. Pada hari dan jam berikut, hanya di iNews TV, inspiring and informative. Terima kasih Anda masih bersama kami. Mengatasi polemik angkutan online yang tidak kunjung usai, pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 32 Tahun 2016. Peraturan ini berisi sejumlah poin mengatur angkutan online dan berlaku mulai 1 April mendatang. Polemik angkutan online versus angkutan konvensional kian panas akhir-akhir ini. Masing-masing pihak bergeming dengan tuntutannya. Mengatasi persoalan itu, pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016. Pemerintah berharap peraturan ini menjadi solusi terbaik. Beberapa poin penting pembahasan revisi Permenhub tersebut meliputi: pertama, jenis angkutan sewa. Kendaraan bermotor umum yang memiliki tanda nomor kendaraan bermotor TNKB warna hitam hanya kendaraan angkutan sewa. Nomenklatur angkutan sewa khusus untuk mengakomodir pelayanan angkutan taksi online. Kedua, kapasitas silinder mesin kendaraan. Angkutan sewa umum minimal 1.300 cc, angkutan sewa khusus minimal 1.000 cc. Ketiga, batas tarif angkutan sewa khusus. Tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi. Penentuan tarif berdasarkan tarif batas atas, bawah diserahkan kepada pemerintah daerah. Keempat, kuota jumlah angkutan sewa khusus juga ditetapkan kepada pemerintah daerah. Kelima, kewajiban STNK berbadan hukum. Jika sebelumnya ketentuan STNK atas nama perusahaan, direvisi menjadi STNK atas nama badan hukum. Keenam, kendaraan yang digunakan untuk angkutan harus diberlakukan pengujian berkala atau KIR. Ketujuh, terkait pajak, yakni substansi untuk kepentingan perpajakan pada penyelenggaraan angkutan umum taksi online dikenakan terhadap perusahaan aplikasi sesuai usul dari Dirjen Pajak. Selanjutnya, soal akses dashboard. Pokok bahasan akses dashboard merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam revisi peraturan ini. Wajib memberikan akses digital dashboard kepada Dirjen Hubbat dan pemberi izin penyelenggaraan angkutan umum untuk kepentingan pengawasan operasional taksi online. Terakhir, soal sanksi. Pemberian sanksi dikenakan baik ke perusahaan angkutan umum maupun perusahaan aplikasi. Sanksi atas pelanggaran perusahaan aplikasi diberikan oleh Menteri Kominfo dengan melakukan pemutusan akses atau pemblokiran sementara terhadap aplikasi sampai dengan dilakukan perbaikan. Polemik taksi online hingga keluar Permenhub membuat warga pengguna jasa tersebut bersuara. Mereka keberatan apalagi ada rencana pengaturan tarif oleh pemerintah daerah sehingga dikhawatirkan tarif murah menjadi hilang. Berikut komentar sejumlah warga Surabaya pengguna jasa taksi online. Ya, tidak setuju karena kalau taksi online itu kan lebih murah dibandingkan dengan taksi-taksi biasa. Seperti kalau masyarakat mau naik angkot juga mereka pikir waktu juga, mereka kejar waktu. Dengan adanya taksi online mereka malah lebih murah, lebih cepat karena murah juga, kan ekonomis. Kurang setuju soalnya karena nanti kan kalau yang taksi ini online kan sudah mempermudah, harganya juga sudah lebih murah. Kalau pakai angkot kan masih buang-buang waktu, harus over ke sini, over ke sana, kan mempersulit juga kan, buang-buang waktu gitu. Menurut aku yang pengguna nih, menurut aku sih nggak setuju. Soalnya kan selama ini kan tarifnya tuh kan udah sesuai dengan kemampuan kita nih. Apalagi kita kan mahasiswa, jadi kan uang juga kan pas-pas kirim dari orang tua. Jadi kalau untuk tarifnya dinaikin lagi menurut aku nggak setuju. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Melinda Surya berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.